Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah mekanika fluida. Adapun kali ini kita akan mengetengahkan topik tentang sifat fluida. Sifat fluida kaitannya adalah dengan eh, sifat spesifik fluida yang bukan merupakan benda padat ya, atau solid, sehingga dia memiliki kekhususan tersendiri ya, sebagai salah satu fasa di dua jenis fasa di alamnya, yaitu fluida cair dan fluida gas. Adapun tujuan penyampaian materi ini adalah karena terkait dengan parameter fisik fluida. Jadi ada beberapa parameter fisik nanti akan kita sampaikan dan aplikasinya di dalam kehidupan nyata ya. Dan juga akan spesifik menginformasikan sifat khusus yaitu density atau densitas ya, atau rapat jenis, serta tekanannya, khususnya tekanan di dalam fluida sebagai parameter penting ya di bidang teknikan atau rekayasa. Pertama kita lihat kalau kemarin itu definisi fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah-ubah bentuknya, berubah secara terus-menerus atau kontinu, ya, yakni jika mengalami suatu pergeseran ataupun mempunyai reaksi terhadap tegangan geser. Nah, di sini jenis fluida kemarin sudah jelas ada yang disebut dengan fluida gas dan fluida cair. Fluida gas adalah tidak mempunyai permukaan bebas ya, dan masanya akan selalu berkembang. Jadi bisa membesar, bisa mengecil. Berkembang mengisi seluruh volume yang ada. Ini volume ruangan yang ada diisi, dan dapat juga dimampatkan atau dipres ya, diperkecil. Dia menyesuaikan volumenya tambah besar, dia semuanya diisi. Volume mengecil, dia juga mengisi. Itu kalau fluida gas. Kemudian untuk fluida cair itu mempunyai permukaan bebas ya. Jadi ada permukaannya, tegangan permukaan nanti kita belajar ada permukaannya. Kalau gas kan tidak ada permukaannya. Kalau cairan ada permukaannya, muka air begitu ada ya. Mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi ruangan. Jadi mengisi wadah, mengikuti wadah atau tempatnya sesuai dengan volumenya. Jadi kalau volumenya 10 ml, 100 ml, maka sebesar volume itu tapi membentuk sesuai dengan tempat atau wadahnya. Serta tidak termampatkan atau tidak dapat diperkecil, berbesar gitu ya. Sehingga dia volume tetap seperti itu. Kalau gas itu volume berubah, kalau cairan itu volume tetap. Ini adalah jenis-jenis fluida ya. Oke, dengan adanya kondisi seperti itu, maka dapat disampaikan beberapa sifat-sifat penting khususnya untuk fluida cair ya. Fluida cair itu yang pertama adalah density, kemudian tekanan, ya, kemudian aliran fluida, lalu viskositas atau kekentalan ya, kemudian tegangan permukaan. Nah, kalau cairan memang ada tegangan permukaannya ya. Kalau gas itu tidak ada. Jadi ini khusus sifat penting pada fluida cair ya, cairan. Kita akan coba dua ini dulu ya, densitas dan tekanan. Nah, densitas atau density atau berat jenis itu adalah suatu perhitungan hasil dari berat masing-masing cairan terhadap setiap satuan volume. Jadi, berat jenis atau density atau densitas ini sama dengan massa dibagi dengan volume. Kalau massa ini nanti satuannya bisa gram, bisa kilogram. Kemudian volume satunya bisa mililiter, bisa liter, bisa meter pangkat 3. Sehingga satuan dari berat jenis atau density atau densitas itu adalah
gram per liter, kilogram per liter, atau kilogram per meter pangkat 3. Kilogram per meter kubik ya. Nah, biasanya ada suatu alat yang digunakan untuk mengukur density. Ya, di antaranya adalah vignometer dan hidrometer. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah specific gravity atau SG ya. Atau jadi namanya itu adalah suatu perbandingan density yang tadi ya dari suatu zat terhadap density air. Jadi berat jenis suatu zat terhadap berat jenis air pada suhu yang sama atau temperatur yang sama. Untuk Sg bedanya dengan yang tadi, yang density tadi, maka Sg ini tidak punya satuan. Kalau density tadi kan ada satuannya ya. Kalau Sg tidak ada satuannya. Nah, misalnya nih, specific gravity 20/20 artinya density suatu zat terhadap density air pada suhu 20 derajat Celcius. Sebagai contoh seperti itu. Biasanya kalau air itu density-nya 1 ya. Nah, kemudian yang lain kita akan bicara soal tekanannya. Hmm. Tekanan itu kalau menurut fisika itu adalah gaya dibagi luas gitu ya. Tapi kalau untuk cairan, luasnya ini akan apa namanya? Tentunya ada perubahan ya. Jadi tekanan gaya dibagi luas ini akan ada perubahan di mana gaya ini adalah massa kali gravitasi, di mana massa ini adalah massa berat jenis dikali volume ya. Sehingga kalau semua komponen ini kita masukkan, di mana volume adalah luas dikali tinggi, volume ini adalah luas dikali tinggi, maka diperoleh persamaan tekanan ini, tekanan pada benda padat ini ya, P sebenarnya dibagi A, maka berubah menjadi tekanan pada benda cair menjadi ini. P sama dengan ini, rho GH ya. Jadi berat jenis, gravitasi, dan ketinggian. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh tekanan air ya. Kalau ada suatu tangki air ya, tandon atau apa istilahnya, tempat penyimpan air di atas ruko misalnya lantai 2 lantai 3 begitu. Maka tekanannya akan muncul di pipa yang dialirkan ke bawah sampai sini. Maka tekanan air di pipa di bawah sini itu sama dengan di perhitungan selisih tinggi air permukaan tandon tersebut ya. Selisih ini dengan ini berapa, maka selisih ini akan menjadi penentuan tekanan air di pipa keluar bawah sini. Misalnya di sini selisihnya 30 meter. Oke, ya. Kemudian tekanan atmosfer. Nah, apa itu tekanan atmosfer? Masih ada hubungannya dengan tekanan air tadi ya, fluida, tapi ini fluidanya fluida gas dan fluida cair. Tekanan atmosfer adalah tekanan yang disebabkan oleh udara. Jadi udara itu juga punya tekanan meskipun sangat kecil. Jadi tekanan atmosfer ini tekanan yang disebabkan oleh tekanan udara, udara luar khususnya. Dan ini biasanya diukur dengan barometer air raksa. Jadi ini ada biasanya itu 76 cm ya untuk tekanan satu atmosfer atau satu atm. Tekanan udara yang di sini maka ada kenaikan 76 cm. Ini adalah standarnya seperti itu ya. Di sini tekanan nasional 0, kenaikan ini dicatat sebagai 76 cm standarnya. Jadi 76 cm Hg itu adalah setara dengan satu atmosfer tekanan udara di permukaan bumi. Nah, nanti kaitannya itu dengan penentuan tekanan udara ya berdasarkan peralatan-peralatannya. Nah, inilah contoh skema peralatan manometer ya. Karena tekanan gas ini akan dipakai di beberapa pengukur, alat pengukur tekanan. Yang paling terkenal itu namanya manometer ya. Jadi ini ada tekanan apa namanya? Tekanan atmosfer, di sini ada tekanan apa udara samping misalnya begitu ya. Maka akan ada selisih, selisihnya inilah yang akan diukur sebagai tambahan. Satu ATM-nya di sini ada kenaikan misalnya karena ada tekanan samping maka inilah tekanan yang terjadi ya menurut alat manometer ini.
Ini juga chamber lain sama menekan gitu, tekan di luar, memberikan dorongan. Ini juga begitu ya sama ya. Tapi ini semua adalah skema dari tekanan gauge atau apa namanya alat bantu ya. Jadi bisa manometer yang terbuka seperti ini, open tube manometer, bisa juga yang lain ya. Baik, selanjutnya apa itu tekanan absolut? Nah, absolut ini adalah gabungan. Jadi gabungan dari tekanan atmosfer dan tekanan gauge. Jadi tekanan absolut atau disingkat PA itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan alat ukur tadi manometer tadi ya, ya atau gauge. Biasanya dia dianggap sebagai absolut ya, yang PA itu dianggap sebagai tekanan absolut. Oke, nanti kita akan belajar juga hukum Pascal ya, tekanan masuk, tekanan keluar itu sama. Nanti juga tekanan luas, gaya dibagi luas masuk, gaya dibagi luas keluar, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga nanti akan kita pelajari hukum mekanisme misalkan dongkrak bekerja begitu ya, tekanan bagi luas. Jadi kenapa ini bisa mengangkat? Karena pembaginya sama ya. Satu dibagi satu misalnya sama dengan 1.000 dibagi 1.000 kan. Jadi kalau sini 1 gram, di sini 1.000 gram ke atasnya karena luasnya. Jadi ini prinsip-prinsip tekanan fluida ini terpakai seperti itu. Ini contoh lain untuk sistem brake atau apa namanya pedal gas itu di sistem alat apa mesin mobil misalnya itu juga seperti itu ya atau sepeda motor. Nah kemudian terakhir mungkin materi yang untuk sesi kali ini tentang Bayuan Force atau gaya apung ya. Nah, gaya apung ini biasanya jika benda ditimbang, kemudian dimasukkan ke ruangan, maka akan ada berat benda terukur. Nah, ternyata benda yang diukur itu mengalami penurunan beratnya. Kenapa? Karena ada eh, gravitasi ya. Jadi dengan adanya gravitasi maka terjadi pengurangan berat. Sehingga ada yang disebut dengan gaya apung yang diberikan cairan kepada benda tersebut. Maksudnya kalau benda misalkan benda di sebelum masuk ke dalam cairan air itu lebih berat, begitu dimasukkan ke air maka dia lebih ringan karena ada gaya apungnya, karena ada gravitasinya itu berkurang dengan adanya tekanan dari cairan seperti itu. Jadi misalnya begini ya, jadi tadi ini benda ini agak berat di luar ya, di udara begitu masuk ke dalam cairan seperti ini akan ada gaya apung P2 di bawahnya mengangkat. Sehingga berat benda sesungguhnya sudah dikurangi oleh adanya gaya apung seperti itu. Ini juga contoh kalau misalkan benda itu ditarik ya mahkota ini, besi ini misalnya ya, udara biasa terbaca 14,7 kilogram. Tapi begitu dimasukkan cairan, air misalnya ya, turun misalnya 13,4 kilogram karena ada gaya apung tadi seperti itu. Ini kurang lebih. Itu kira-kira materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan ke modul selanjutnya tentang sifat-sifat fluida yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.